Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Dan terjadilah pada tahun ke-480, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya. Menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu, sekelilingnya didirikannya kamar tambahan. Sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian: mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku, dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu, yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang.
Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruangan yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang ke arah tengah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling, ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerub dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu, dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilihat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat, dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya, dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan
rumah itu. Baik, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih. Tuhan